Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bu Wiwi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil ini. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga Allah tetap memberikan kesehatan lahir batin sehingga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama menata hati, menata niat untuk belajar dengan sungguh-sungguh hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran kita pagi ini. Marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Lillahi ta'ala laumul Fatihah. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang teks pidato persuasif, mulai dari pengenalan apa itu pidato dengan jenis-jenisnya, apakah itu pidato persuasif dengan ciri-cirinya, sampai pada struktur dan kebahasaannya. Pagi ini kita akan lanjutkan KD berikutnya, yaitu KD 4.4. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah proses pembelajaran ini, siswa dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran pagi ini kita akan melalui dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas memahami konsep bagaimana menulis teks pidato persuasif. Kemudian aktivitas kedua, kalian harus belajar menulis teks pidato persuasif secara individu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik apa kira-kira persiapan yang dibutuhkan dalam menulis teks pidato persuasif. Anak-anak, persiapan menulis teks pidato persuasif yang pertama adalah pelajari topik. Kita harus paham topik yang akan disampaikan dalam pidato. Jika tidak paham, maka kalian bisa kaji dan pelajari sebanyak mungkin dari banyak sumber, misalnya internet, buku, atau televisi, dan sebagainya. Kalian tahu apa itu topik? Kemarin sudah kita bahas. Topik adalah pokok pembicaraan. Dalam pidato nanti kalian akan menyampaikan topik apa? Silahkan kalian cari topik yang ada di sekitar kalian, yang kalian harus paham dengan topik tersebut, sehingga ketika kalian menulis akan lebih mudah dan bisa mudah untuk mengembangkan paragraf-paragraf pidato persuasif. Langkah kedua atau persiapan yang kedua yaitu pahami tujuan. Sebelum menulis persiapan yang kedua, kalian harus memahami kira-kira tujuan apa yang ingin kalian capai dalam pidatomu nanti. Persiapan berikutnya adalah pahami audiens atau pendengar. Nah, ini juga penting. Sebelum menulis atau berpidato, maka harus tahu terlebih dulu audiensnya itu siapa. Misalnya anak-anak atau kakak-kakak kelas kalian atau adik-adik
atau para remaja dan sebagainya. Nah, itu persiapan sebelum menulis teks pidato yang hendak kalian perhatikan. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami apa saja persiapan yang harus kalian lakukan sebelum menulis teks pidato persuasif, sekarang Bu Wiwi akan jelaskan bagaimana langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Perhatikan anak-anak, langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Yang pertama, menentukan topik pidato. Apa itu topik? Tentunya anak-anak sudah paham, topik adalah pokok pembicaraan. Jadi, kalian harus bisa mencari topik pidato yang menarik, yang ada di sekitar kalian, yang merupakan isu yang bisa diangkat untuk menulis teks pidato tersebut. Nah, contoh topik yang ada di sekitar kalian, misalnya tentang kebersihan lingkungan. Karena kita lihat isunya bahwa masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan. Terbukti banyak sampah yang dibuang dengan sembarangan, tidak pada tempatnya, dan lain-lain. Contoh topik berikutnya misalnya tentang kenakalan remaja atau tentang kedisiplinan siswa, atau seperti saat ini di masa pandemi, topik yang bisa kalian angkat contohnya penggunaan masker bagi masyarakat, pentingnya cuci tangan setelah bepergian. Nah, silahkan topik-topik tersebut bisa kalian pilih salah satu yang kalian kuasai, yang kalian tentunya paham dengan topik tersebut, baru nanti dikembangkan dalam sebuah pidato persuasi. Langkah berikutnya, langkah kedua, yaitu menentukan tujuan pidato. Seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, tujuan pidato persuasif apa anak-anak? Ya, betul sekali. Tujuan pidato persuasif adalah mengajak, mempengaruhi pendengar untuk melakukan sesuatu yang disampaikan oleh orator atau pembicara. Oleh karena itu, silakan kalian tentukan tujuan pidato sesuai topik yang kalian angkat tadi. Contohnya, ketika kalian mengambil topik pentingnya penggunaan masker di masa pandemi, maka tujuannya sesuai dengan topik yang diambil, yaitu tujuannya adalah diharapkan di masa pandemi ini masyarakat selalu mengenakan masker pada saat keluar rumah. Nah, begitu contohnya menentukan tujuan. Jadi silakan menentukan tujuan pidato disesuaikan dengan topik yang diambil. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber. Langkah ketiga ini dilakukan untuk menambah wawasan, untuk menambah bahan-bahan yang akan ditulis dalam teks pidato kalian. Sumbernya contohnya dari televisi, atau dari buku, atau internet. Kalian bisa peroleh. Kemudian itu sebagai dasar dalam penulisan pidato kalian. Langkah keempat yaitu menyusun kerangka pidato. Kenapa kita harus menulis? Sebelum menulis itu adalah menyusun kerangka terlebih dahulu, supaya tulisan kalian nanti bisa lebih terarah.
karena dalam kerangka pidato itu nanti berisi tentang rencana-rencana apa yang ingin kalian sampaikan dalam pidato yang kalian tulis. Nah, setelah kerangka pidato kalian buat, maka langkah terakhir, langkah kelima, yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks pidato yang mana harus sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Demikian tadi anak-anak langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis teks pidato persuasif. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya yang harus kalian perhatikan dalam menulis teks pidato persuasif. Ada yang namanya perincian isi bagian umum teks pidato. Jadi dalam sebuah pidato ada bagian-bagian yang harus disampaikan. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, yang kedua bagian isi pidato, dan yang ketiga adalah bagian penutup pidato. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu ditulis pada bagian pendahuluan? Silakan diperhatikan. Pada bagian pendahuluan yang ditulis adalah salam pembuka. Salam pembuka berisi, kalau umat Islam biasanya disampaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam sejahtera, atau selamat pagi. Itu jenis-jenis salam pembuka. Berikutnya yang kedua adalah sapaan. Sapaan ini ditujukan kepada hadirin yang datang saat itu. Sapaan disampaikan mulai dari yang memiliki jabatan tertinggi ke jabatan terendah. Berikutnya, setelah sapaan, yang ketiga adalah ucapan terima kasih. Disampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sehingga si orator bisa menyampaikan pidatonya saat itu. Keempat, yaitu puji syukur kepada Allah, juga perlu disampaikan pada bagian pendahuluan ini. Dengan syukur kita bisa mengikuti pidato yang disampaikan saat itu. Kelima, penyampaian topik pidato itu yang ada pada pendahuluan, dan yang terakhir adalah penyampaian tujuan pidato. Anak-anak, bagian pendahuluan ini tidak harus lengkap, ya. Yang paling pokok-pokok saja yang disampaikan, tidak harus semuanya diperbolehkan. Bagian pidato berikutnya adalah isi pidato. Bagian isi pidato ini adalah bagian yang sangat penting, karena pada bagian ini berisi tentang uraian secara rinci atau lengkap tentang topik yang kalian ambil. Kemudian, apa saja kira-kira yang perlu ditulis pada bagian isi pidato? Yang pertama adalah penyampaian isu atau masalah. Sesuai yang Bu Iwi sampaikan di atas tadi, bahwa ketika kalian memilih topik, maka pilihlah topik yang mengandung isu atau permasalahan yang saat ini berkembang, sehingga nanti bisa dibahas pada bagian isi. Contoh isu yang berkembang yang bisa kita tulis pada bagian isi pidato yaitu tentang
kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker saat keluar rumah, atau isu tentang masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh isu. Setelah disampaikan isu atau permasalahan tadi, maka berikutnya bagian isi pidato, yaitu penyampaian rangkaian argumen atau alasan disertai bukti atau fakta yang terkait dengan isu atau permasalahan yang diangkat. Contohnya, ketika kita mengambil topik atau isu tentang kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker pada saat keluar rumah, maka bukti-bukti yang bisa disampaikan terkait isu adalah kita sampaikan bukti-buktinya. Misalnya, saat keluar rumah, ketika ke pasar, ketika berkendaraan, masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan masker, atau di mal-mal, ya, mereka banyak yang tidak menggunakan masker dengan berbagai alasannya. Contohnya, mereka tidak menggunakan masker dengan alasan karena tidak terbiasa, atau tidak nyaman, atau pasrah dengan keadaan, atau masyarakat ini memang masih abai ya terhadap penggunaan masker. Nah, dengan bukti-bukti yang banyak kita temui di masyarakat, maka isi pidato berikutnya yaitu menyampaikan pesan atau ajakan bagaimana kita bisa menyadarkan, mempengaruhi, mengajak masyarakat untuk tidak abai dalam menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Contohnya, pesan yang bisa kita sampaikan yaitu marilah kita patuhi protokol kesehatan, terutama menggunakan masker saat keluar rumah dalam beraktivitas di luar rumah. Nah, anak-anak, kita sampai pada bagian penutup pidato. Nah, kira-kira hal apa saja yang perlu ditulis pada bagian penutup pidato? Yang pertama adalah simpulan. Ya, silakan nanti disimpulkan dari uraian-uraian yang ada di atas tadi menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian yang kedua, tulislah harapan-harapan yang bisa kalian sampaikan. Kemudian nomor 3, ucapan terima kasih. Keempat, permintaan maaf. Dan yang kelima, salam penutup. Nah, contohnya bagian penutup pidato, misalnya menggunakan masker pada saat keluar rumah di masa pandemi ini sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Semoga virus corona segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi contoh bagian penutup pidato anak-anak. Anak-anak, aktivitas kedua ini silakan tulislah teks pidato persuasif dengan memilih topik sebagai berikut. Topik pertama, budaya hidup bersih, jauh dari penyakit. Topik kedua, pola hidup sehat dan bersih, modal taklukkan COVID-19. Topik yang ketiga yang bisa kalian pilih yaitu lawan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, kalian bisa memilih salah satu topik
yang Bu Wiwi sediakan. Kemudian silahkan kalian tulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah Bu Wiwi sampaikan di atas tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini bersama Bu Wiwi. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.